Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya atau berbagi atau kita akan menyampaikan beberapa hal ya jika ini ruh kita itu sedang lapar ya. Jadi yang lapar itu tidak hanya perut kita aja ya sebenarnya. Karena ya kita ketahui bersama dalam agama apapun ya, agama Hindu, Buddha, Nasrani atau Katolik atau yang lain-lain juga ya, yang itu merupakan agama samawi dari langit ya, bukan agama buatan manusia, karangan manusia, tetapi itu yang benar-benar dari langit. Nah, itu mengenal manusia itu terdiri dari dua bagian secara garis besar, yaitu dari jasmani atau raga atau fisik kita. Yang kedua itu dari rohani. Ada roh, ada rohani, ada rohwani, gitu kan. Nah, ada badan alus kita. Badan alus itu banyak yang tadi ya, ada rohani, ada rohwani. Rohani sama rohwani itu berbeda. Ada namanya jiwa, ada namanya nafsu, ada namanya badan-badan banyak gitu ya. Nah, salah satunya itu rohani kita. Nah, apa ciri-ciri kalau rohani kita itu sedang lapar? Kalau misalkan kita badan kita mau sehat, mau kuat, mau maksimal gitu, kesehatan fisik kita mau sehat. Nah, kita harus berolahraga, kita harus pola tidur yang teratur, kita harus makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, yang bervitamin, yang bernutrisi, yang itu baik buat tubuh kita, yang nggak baik jangan kita makan. Jangan memasukkan sampah-sampah makanan ke dalam tubuh. Kayak makanan yang banyak pengawet, yang apa gitu jangan kita masukkan. Perbanyak makanan yang alami, yang apa, netral ya, tanpa dikemas-kemas gitu. Jadi yang alami, jangan makanan yang dikemas, tetapi berbanyaklah makanan yang dikupas. Contoh yang alami kayak buah-buahan, buah pisang itu kan dikupas. Nah, itu bagus, ada vitamin C-nya. Terus sayur-sayuran, terus buah mangga, terus buah apa tuh, kiwi itu bagus juga yang dikupas. Jadi yang ada kulitnya, buah naga itu bagus banget buah-buahan buat kesehatan tubuh kita. Jadi kuranginlah makanan-makanan yang dikemas, karena segala sesuatu yang dikemas itu kurang bagus. Jadi beralihlah ke makanan yang dikupas, itu biar tubuh kita itu sehat, tidak mudah terserang penyakit. Ya, karena zat-zat pengawet, zat-zat pewarna, pemanis buatan, terus perasa juga itu nantinya akan mengendap di dalam tubuh kita. Nanti kalau sudah mencapai kuota tertentu atau mencapai titik tertentu, itu kita akan terkena penyakit tertentu. Kalau sudah mencapai kuotanya, sudah mencapai titiknya gitu ya. Tapi itu memang butuh proses yang lama, kayak misal berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu zat-zat itu akan pengawet, pemanis itu akan numpuk di dalam tubuh kita. Nah, itu kurang bagus. Nanti untuk jangka panjangnya, apa, nanti ginjalnya, terus pankreasnya, terus ususnya, nah itu. Jadi kita berbanyaklah supaya kita sehat itu perbanyaklah, makanan-makanan yang secara alami karena Allah sudah menciptakan manusia juga sudah menyediakan makanan-makanan secara alami yang tumbuh dari tanah gitu, yang tumbuh dari tanah, alami, ubi-ubian, terus buah-buahan, sayur-sayuran yang alami, yang dikupas, yang nggak ada pengawet, pewarna, perasa, pemanis, manisnya asli. Nah, itu yang bagus buat tubuh kita. Itu kalau misal, eee, tubuh kita pingin yang sehat ya, jasmani kita, raga kita, fisik kita. Nah, selain itu juga, kita itu terdiri dari badan alus. Nah, ada namanya rohani,
apa, ciri-ciri atau tanda-tanda rohani kita itu sedang lapar. Karena makanannya berbeda, antara jasmani dan rohani itu beda. Kalau jasmani kita makan nasi, makan buah, makan soto, bakso, tapi kalau rohani berbeda. Rohani itu tidak perlu makan, justru makanannya itu puasa. Semakin kita sering berpuasa, puasa apapun ya, ini bebas ya. Semakin kita sering berpuasa, maka rohani kita akan semakin kuat. Roh kita akan semakin kuat. Nah, kita butuh tidur, tapi badan alus kita itu tidak butuh tidur, butuh mengurangi tidur, gitu, ya kan? Jadi banyak ya, itu salah satu makanan-makanan, rohani kita ya, roh kita. Nah, terus kayak misal, makanan badan kasar kita itu kan fisik kita, raga atau jasad kita itu kan terdiri dari 4 unsur alam. Itu dari bumi, dari air, dari api, dan dari udara. Itu ada semua di dalam tubuh kita. Gitu. Kita makan makanan yang tumbuh dari bumi, ya kan? Terus dari udara, kita butuh setiap hari bernafas itu melalui udara. Kalau orang udah nggak bernafas berarti dia sudah tidak hidup ya. Sudah terpisah antara raga dengan nyawanya, dengan rohnya. Nah, itu butuh udara. Di dalam aliran darah kita juga 70% diteliti itu, penelitian 70% terdiri dari air, dari darah yang ada di dalam tubuh kita. Ya kan, makanya orang kalau, darahnya kurang bagus juga itu akan berefek terkena penyakit tertentu, harus cuci darah. Nah itu, atau penyakit yang lain banyak itu yang dipengaruhi dari darah. 70% diri tubuh manusia, diri kita itu terdiri dari air. Itu kalau diteliti secara ilmu kedokteran, 70% dari air, ya kan? Nah, dari api kita mempunyai semangat hidup, mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, kita harus bekerja, harus ini, harus itu, harus semangat. Nah, itu unsur api di situ. Ya, jadi banyak ya itu kalau kita bahas satu-satu, kita secara garis besarnya aja. Nah, jasmani itu atau mempunyai sifat-sifat juga, apa ya, kabumian atau kamanungsan atau keduniawian. Nah, apa itu sifatnya? Itu raga, kita mempunyai raga, mempunyai nafsu, dan akal. Itu ya, sifat-sifat kabumian atau, keduniawian ya. Jadi kita cenderung menggunakan akal kita, bukan hati kita. Kalau hati itu, dari kolbu. Kolbu itu yang paling dalam itu roh. Roh itu udah dari langit langsung gitu. Kalau roh ditiupkan, bukan dari bumi. Nah, itu nanti kita akan bahas di next time aja ya mengenai itu. Nah, kita secara garis besarnya manusia terdiri dari 2, itu badan jasad dan badan alus, ya. Nah, sifat-sifat rohani itu, ini, roh itu tidak diciptakan, tetapi dihembuskan atau ditiupkan, makanya roh itu suci ya. Roh itu kudus, suci, gitu. Makanya tempatnya guru sejati itu ada di roh itu sebenarnya, karena roh itu suci, tidak bisa ternoda. Yang bisa ternoda itu adalah kolbu, hati kita itu bisa ternoda. Tapi kalau ruh itu tidak diciptakan, nggak ada satupun ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang ruh itu diciptakan. Ruh itu ditiupkan atau dihembuskan, gitu. Nah, setelah, bayi berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu, maka kutiupkan ruh ke dalamnya, sehingga ada kehidupan di situ. Jadi kutiupkan, kuhembuskan, gitu. Jadi roh itu merupakan bagian dari Tuhan, bukan ciptaan, tetapi itu, apa, dari langit langsung kalau ruh. Ya, makanya di ruh itu tidak ada sifat-sifat keduniawian, sifat-sifat jiwa atau kamanungsan, kebumian, itu nggak ada. Nah, itu adanya roh, itu ada roh ya, badan alus kita, itu ada, bagian-bagiannya ada roh, ada nur, ada sifat, dan ada rasa. Nah, jadi roh, nur, sifat, rasa, itu dari langit ya, langsung ya.
bukan ciptaan, itu, tetapi itu ditiupkan. Nah, kalau unsur-unsur, jasmani atau raga itu yang sifatnya keduniawian, misalkan kita berpikir secara raga, fisik, secara logika, akal pikiran kita. Nah, terus itu contohnya kita pengen makan makanan yang enak, gitu. Terus kita pengen punya rumah yang bagus, yang mewah, gitu kan. Terus selanjutnya kita pengen mobil yang bagus, udah punya mobil pengen ganti yang lebih bagus. Terus kita pengen senang-senang, pengen apa, pengen kemana. Nah, itu sifat-sifat, kamanungsan atau sifat-sifat keduniawian. Ya, itu jasmani yang punya itu, akal pikiran kita. Nah, tetapi kalau rohani itu beda. Rohani itu sifatnya itu bagaimana proses kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Prosesnya itu melalui banyak cara. Bisa dengan kita berzikir, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa kita dengan bersedekah, bisa kita dengan berpuasa, bisa kita dengan bertafakur gitu kan, bisa kita dengan membaca Al-Qur'an, hati kita jadi lebih adem, lebih tentrem gitu, kita merasa dekat dengan Tuhan. Nah, itu banyak cara, banyak prosesnya gitu. Jadi yang namanya rohani itu sifatnya, eee menuju proses bagaimana proses mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Nah, meskipun, kadang ada ya, orang kan kehidupannya kan berbeda-beda. Ada satu orang yang dia ekonominya dari keduniawiannya ya tercukupi, ngepas gitu kan, ekonominya pas-pasan, terus tapi, merasa lebih tenang, lebih damai, lebih tentrem, lebih bahagia. Ada juga orang yang dia ekonominya sudah, apa, sudah maju gitu, duitnya banyak, materinya banyak, asetnya banyak, rumah banyak di mana-mana, tetapi hatinya selalu sepi, hatinya selalu gelisah, selalu merasa cemas, selalu takut untuk menghadapi kehidupan. Nah, itu ada juga orang yang seperti itu, atau hatinya selalu nggak tenang gitu kan. Nah, itu banyak orang-orang yang seperti itu karena mereka hanya memikirkan unsur keduniawian saja, unsur jasad, fisik, atau raga saja, kehidupan yang secara, eee, panca indera kita saja gitu kan, materi saja yang hanya dipikirkan. Tetapi di sisi lain bahwa badan alus kita itu juga butuh makanan, butuh asupan, butuh kebutuhan, ada kebutuhan tertentu badan alus kita, gitu ya. Nah, kadang orang merasa, ekonominya, duitnya banyak, tapi merasa, apa ya, ada yang kurang, merasa selalu gelisah, selalu cemas, hidupnya nggak bahagia, atau keluarganya berantakan, atau anaknya nakal, nggak bisa diarahkan ke yang benar, terjerumus ke pergaulan yang ini, yang menyesatkan misal. Nah, itu kan bisa saja terjadi, gitu kan. Dan banyak itu di luar sana yang seperti itu. Itu kalau kita merasa, cemas atau merasa, apa ya, gelisah atau apa, itu sebenarnya, eee, rohani kita itu sedang membutuhkan makanan, sedang lapar gitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan kita harus melakukan suatu proses untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bisa dengan kita membaca Al-Qur'an, kita mendengarkan pengajian, itu asupan-asupan, untuk rohani kita, makanan untuk rohani kita. Bisa dengan kita berzikir, bisa kita dengan bermeditasi, itu juga kan kita tujuannya kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu Tuhan. Dalam bermeditasi itu supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa kita dengan, apa, bertafakur, bisa kita dengan menyendiri. Nah, itu supaya hati kita itu terisi, jadi nggak kosong, nggak hampa, nggak sepi gitu. Meskipun kita menyendiri, tetapi kita tidak pernah merasa sepi, karena ada Allah yang selalu ada di dekat kita, gitu kan.
Nah, seperti itu. Nah, itu, salah satu, ciri-ciri ya, tanda-tanda kalau rohani kita, badan alus kita itu membutuhkan makanan. Atau lapar, atau membutuhkan, asupan nutrisi-nutrisi yang bergizi. Kayak kita mengamalkan, wirid tertentu, kita bertawasul kepada para leluhur, para nabi, para malaikat, para leluhur. Nah, terus kita zikir, kita membaca Al-Quran dan makna dan artinya, itu bisa untuk proses mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita merasa tenang, merasa nyaman, pikiran kita jernih, hati kita juga, eee tentrem gitu kan. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk, asupan-asupan, bisa kita dengan berpuasa juga, nanti rohani kita akan lebih kuat, nah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan proses pendekatan kepada Tuhan, tetapi kok kita itu, masih merasakan seperti itu ya, itu kan yang tahu kan diri kita sendiri. Kita udah melakukan proses pendekatan, kita udah jalani, membaca Al-Quran, kita udah ikut pengajian, kita udah berzikir, berwirid, atau kita bertafakur, atau bermeditasi dan lain-lain ya, berpuasa, tetapi kok kita masih merasakan, cemas, masih merasakan gelisah, masih merasakan ada hal-hal nanti akan, terjadi ini, eee, akan merasakan resah atau nanti ada apa. Nah, itu biasanya itu, Tuhan atau alam sekitar kita, nah itu, sedang menuntun kita, supaya batin kita itu lebih peka. Itu berarti untuk mempertajam, eee, firasat-firasat atau feeling atau insting, intuisi yang ada di dalam diri kita supaya, diri kita itu lebih peka untuk menghadapi sesuatu apa yang ada di depan kita atau di sekitar kita dan apapun nanti yang akan terjadi kita itu lebih peka. Jadi sudah tahu duluan, oh nanti, saya kok rasa nggak enak, saya kok gelisah, cemas, ini nanti ada apa ya ke depannya. Nah, itu biasanya kita sedang dibimbing untuk menuju ke arah sana. Jadi, supaya batin kita lebih peka, intuisi kita lebih tajam, terus firasat kita lebih peka juga. Terus kita bisa mengetahui apa hal-hal yang nantinya akan terjadi itu melalui rasa kita. Berarti kita sedang dituntun ke arah sana. Kalau kita sudah melakukan proses pendekatan kepada Tuhan, dengan banyak cara tadi ya. Nah, itu tetapi kita masih merasakan seperti itu berarti, batin kita itu sedang dituntun untuk lebih peka menghadapi hal-hal yang terjadi nantinya di dalam diri kita, keluarga kita, atau sekitar kita, gitu ya. Nah, itu mungkin, sementara itu ya yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di next time ya, video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.